Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat holistik sekalian, kita ketemu lagi tentunya dengan atas izin Allah. Untuk kesempatan kali ini, mungkin sahabat holistik sekalian sudah melihat ya, di samping saya ada sosok ya. Nanti siapakah beliau, apa saja aktivitasnya, insya Allah nanti akan kita obrolkan bersama. Sebelumnya untuk kali ini ya, lebih ke sifatnya sharing, mungkin pengalaman. Mudah-mudahan nanti sahabat holistik sekalian bisa mengambil manfaat lah apa yang nanti disampaikan oleh tamu kita kali ini. Ya, sebelumnya mungkin perkenalan singkat dari saya ya, sebelum nanti detail sendiri nanti informasi yang nanti atau sharing-sharing yang disampaikan. Sebelah saya adalah Pak Suyatman. Alhamdulillah beliau melakukan perjalanan melewati laut ya, darat, laut, akhirnya sampai alhamdulillah sampai ke LKP Lebah Mas di Purwokerto. Beliau berasal dari Lampung ya, Lampung, tepatnya di kota Metro. Inilah. Alhamdulillah selamat datang Pak Yatman di Purwokerto ya. Selamat datang. Terima kasih sekali atas waktu dan kesempatannya, sehingga nanti harapannya nanti sahabat holistik sekalian bisa mengambil manfaat. Ya. Mungkin nanti lebih ke sifat ini Pak Yatman, mohon maaf sebelumnya. Jadi bicara seputar terkait dengan proses pembelajaran holistik Pak Yatman sampai dengan aktivitas yang sekarang, bagaimana mungkin suka dukanya ketika belajar dan seperti apa nanti pengembangan atau aplikasi di lapangan menghadapi yang pastinya dengan klien atau pasiennya. Mungkin yang sebagai awal belajar Pak Yatman terkait dengan pembelajaran holistik ini Pak. Ya. Mungkin flashback kembali Pak. Monggo silakan Pak Yatman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'd. Baik, seperti yang telah diperkenalkan tadi ya, nama saya Suyatman dari Metro, khususnya Metro Pusat ya. Saya sebagai owner Gria Terapi Adawa. Ya mungkin kalau orang Lampung sudah banyak mengetahui ya, karena ya aktivitas kita ya, sebagai yang pertama dan utama saya sebagai terapis ya, terapi bekam, terus pijit bayi, pijit perut, terus pijit badan ya, untuk dewasa. Dari pengalaman itu ya, akhirnya saya berpikir bahwa ilmu ini nggak cukup untuk diri saya ya, atau untuk menangani pasien. Akhirnya kebetulan saya bekam ini bergabung dengan PBI ya. Akhirnya sampai sebagai pengajar. Akhirnya saya pun selain terapi bekam juga mengajar bekam juga kan gitu. Demikian juga pijit ya, baik pijit bayi, pijit perut ataupun pijit dewasa kan gitu. Ini awalnya saya tidak berminat sama sekali untuk mengajar ya, untuk mengajar. Tapi kemudian banyak pihak ya, terutama keluarga ya, istri dan anak ya, itu sangat mendorong untuk saya bisa mengajar ya. Baik mengajar bekam ataupun mengajar yang lainnya juga ya. Ya, pijit tadi kan gitu. Nah, akhirnya ya, dan mengajar itu kan gambarannya nggak mudah, apalagi pijit yang saya perkenalkan ini kan istilahnya langka. Ya, terus buku-buku pijit juga sangat jarang kan gitu. Akhirnya ya qadarullah, Allah takdirkan saya bisa membuat buku dan mengajar kan gitu.
Tapi ilmu ini kan tentunya nggak bisa berdiri sendiri. Ya, ilmu pijit ini kalau soal urat kan gitu, hanya urat saja dipijit. Ya, ini kita banyak menemukan kendala. Demikian juga bekam. Ya, bekam itu kalau di PBI itu kan hanya sebatas SOP kan ya, SOP. Pijit juga kan juga asal pijit-pijit kan ya. Akhirnya ini rasanya mentah gitu ya, rasanya mentah. Seperti bekam ya. Orang yang bisa dibekam itu seperti apa? Kan gitu ya. Terus keluhan-keluhan urat yang bisa dipijit juga seperti apa? Itu akhirnya kan banyak menemukan masalah kan gitu dari situ. Dan itu masalah itu sering tidak terjawab kan gitu. Ya. Seperti contohnya bekam ya. Di sisi lain Nabi mengatakan kalau panas kepala ya, itu Nabi memerintahkan untuk mandi sebelum subuh. Tapi di sisi lain Nabi mengatakan ya, dan Nabi sendiri ya ketika sakit kepala ya, beliau langsung minta bekam ya, tanpa ditunda ya. Contohnya ketika Nabi ikhram ya, ikhram sakit kepala ya, jadi Nabi langsung meminta dibekam. Padahal kalau orang ikhram ini kan diantaranya kan nggak boleh memotong rambut ya, kalau memotong rambut harus bayar dam ya. Nabi ketika itu sakit kepala, kalau terus minta dibekam itu otomatis kan dipotong kan. Harus ya, bersihkan dulu rambutnya ya. Terus di sisi lain Nabi juga ya, ketika sakit kepala ya, terutama sakit kepala yang membawa beliau wafat ya, itu tidak mandi, juga tidak dibekam, tapi diikat kepalanya. Nah dari sini kan berarti kan tidak semua sakit kepala bisa dibekam ya, karena dari 3 ini kan ada 3 kan gitu, kasusnya sama tapi penanganannya beda. Nah kan gitu. Sama-sama sakit kepala kan gitu ya, tapi ternyata beda kan gitu. Nah untuk memahami ini susah. Bagaimana bisa mengetahui ciri-ciri yang harus mandi, ciri-ciri yang harus dibekam, ciri-ciri yang harus diikat kan gitu. Nah ini nggak ketemu, di mana kira-kira kan gitu belajarnya yang seperti ini kan gitu. Ya, kalau orang yang tidak tahu kan berdasarkan hadis khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah dalam bekam. Ya udah bekam-bekam saja kan gitu. Nanti akhirnya efeknya saya pernah membekam itu orang malah sakit kepala berbulan-bulan kan gitu. Ya. Terus sakit kepala dibekam ya, tambah pusing, tambah lemas kan gitu. Nah dari sini kan berarti kita harus paham ya, tidak semua sakit kepala bisa dibekam. Demikian juga tidak semua sakit kepala mandi kan gitu. Atau sakit kepala harus diikat kan gitu. Nah ini tentunya pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab ya, atau terjawab setelah kita belajar holistik. Kan gitu. Nah holistik ini ya, saya awalnya ya sebelum belajar holistik, pegangan kita ya, karena kita orang Islam ya, pengobatan Islam itu ya dari buku ini ya, dari Tibun Nabawi ya, dari Tibun Nabawi ini pegangan kita ya, karena ini pengobatan Islam kan ya. Dan kita kan sangat ingin pengobatan Islam itu yang seperti apa sih kan gitu. Ya, akhirnya kita ya ini cuma sering membolak-balik Tibun Nabawi ini kan gitu. Pokoknya kita yakin ini yang paling benar, ini yang paling sesuai sunnah, ini yang diamalkan oleh Nabi, yang diamalkan oleh para sahabat, ini yang
dibawa oleh ulama sehingga sampai kepada kita. Maka kita kan bersikukuh nih. Nah, tapi di sisi lain itu tadi kita sulit untuk memahami penyakit kan gitu. Kayak tadi sakit kepala itu aja kan sudah bingung kita. Ya, begitu kita bekam malah sakit kepala berbulan-bulan. Ya, jadi waktu itu kita nggak tahu apa masalahnya ya, karena kita belum belajar holistik ya. Jadi sampai sekarang saya ya nggak tahu itu mengapa sakit kepala. Mungkin kalau ketemu orangnya ya kita kan bisa menelusuri ya. Nah, jadi setelah belajar holistik ini ya ternyata holistik itu ya begitu belajar holistik itu sebetulnya malah kita lebih kuat kepada Tibbun Nabawi ini kan gitu. Ada pemahaman apa informasi lebih yang bisa diambil ya Pak dalam karena istilahnya kalau yang saya pahami ya setelah saya belajar memahami pengobatan Nabi ini terus belajar holistik ya. Holistik itu merupakan sarah dari Tibbun Nabawi ini ya. Seperti di sini Ibnul Qayyim di awal-awal buku ini itu juga bicara panas, dingin, kering kan gitu ya. Ya. Yang itu seolah-olah kan TCM ya, ada panas, dingin, kering, lembab kan gitu. Tapi ternyata di buku ini di awal-awal ini di Tibbun Nabawi pun dibahas itu ya Pak ya. Ini di awal-awal ya. Itu bicara seperti itu kan gitu. Dan ini seolah-olah kalau kita itu bicara panas, dingin, kering itu TCM kan gitu. Padahal kan di Tibbun Nabawi sendiri ada ya Pak. Ya bicara panas dingin kering kan gitu. Bahkan Nabi sendiri ketika menggambarkan makanan ya kurma dengan timun ya. Kata Nabi kurma panas, timun dingin. Kalau dimakan bersamaan menjadi netral kan gitu. Nah jadi ketika saya belajar Tibbun Nabawi ini banyak mengetahui masalah kan ya. Tapi detailnya itu tidak tahu. Ya. Seperti di sini dijelaskan bekam itu ya yang paling bagus kata Nabi itu di tanggal 17, 19 dan 21. Nah, di situ Ibnul Qayyim ya menjelaskan ada apa di tanggal itu ya. Di tanggal itu ya, di pertengahan di tanggal itu tuh darah sudah matang, sudah cukup dan dia panas dan bergolak. Ya. Tapi kalau di awal bulan, darah belum terbentuk atau kalau pun telah terbentuk sudah baru muda kan gitu. Nah, di pertengahan dia matang, banyak dan bergolak. Ya. Kalau di akhir itu sudah reda lagi kan gitu. Nah, maka bekam yang paling bagus ketika darah bergolak. Dan darah bergolak itu ya, yang pertama memang pas di hari-hari di tanggal-tanggal sunnah itu kan gitu. Tapi ada juga darah bergolak itu ketika sakit. Ya, dan ini ditegas oleh Imam Ahmad ya, di Tibbun Nabawi sini ada. Itu bekam yang paling bagus itu ketika sakit. Ya, maka Nabi ketika ihram tadi ya, pas sakit kepala, kan Nabi tidak menunda sampai ihramnya selesai. Ngapa? Kalau ihramnya selesai, darah sudah turun. Ya, maka Nabi begitu sakit kepala kan langsung minta dibekam. Itu karena darahnya memuncak. Jadi darah memuncak ya, penyakit muncul ya, begitu muncul ya kan langsung disedot, ya, terus ditusuk, dikeluarkan, udah langsung hilang. Jadi kan begitu ya. Berarti memang ini ya Pak ya, ada bagian-bagian informasi yang itu yang perlu didetailkan sehingga ini kok kenapa atau kenapa kok ini pakainya ini dan kenapa kok tidak disamakan aja karena penyakitnya sama ya udah misalnya bekam aja semua. Tapi memang ada suatu informasi detail yang perlu digali didetailkan kembali sehingga itu sampai akhirnya dapat kesimpulan atau keputusan bahwa kayak ini yang paling cocok adalah bekam. Ini paling cocok ini dikat seperti tadi ya Pak. Atau mungkin cukup dengan mandi gitu. Jadi emang berarti kalau secara tidak langsung holistik itu menjawab
paling tidak sedikit memberikan ada informasi yang bisa didapatkan sehingga hanya ini bisa saling dikaitkan atau dihubungkan sehingga ada jawaban yang dipertanggungjawabkan itu Pak. Ya. Jadi gini. Jadi ketika Ibnul Qayyim menjelaskan tentang bekam, ya, itu beliau menjelaskan ini yang dituju adalah daerah-daerah ya seperti Hijaz. Ya. Hijaz itu adalah daerah yang paling panas untuk di Arab. Ya. Jadi Ibnul Qayyim ketika membicarakan khairu ma tadawaitum bihi al-hijama sebagai terapi atau pengobatan itu dengan bekam, nah, itu langsung menunjuk daerah Hijaz, yaitu daerah yang panas. Ya. Ini karena di sana daerahnya panas, maka penyakitnya itu pun panas ya, dan kebanyakan penyakit darah. Ya. Penyakit darah yang bergolak kan gitu. Maka, nah dari sini kan kita nggak tahu penyakit darah yang panas yang bergolak itu ciri-cirinya kayak apa. Ya. Soalnya Ibnu Qayyim cuma menunjuk seperti itu. Ya. Terus di samping panas dan bergolak itu energi cukup, energi banyak, kan gitu. Nah, tapi kita kan kesulitan ciri-ciri darah yang bergolak, energi yang cukup, lebih cukup ya. Gitu ya Pak ya. Kalau panas kan kita tahu kan ya, dengan memegang dipegang aja udah kayak terasa panas sudah tahu. Tapi begitu yang energi cukup, terus yang bergolak seperti apa? Parameternya apa ya Pak ya dengan gitu. Nah ini terjawab ketika kita belajar holistik kan gitu. Jadi itu ya, untuk detailnya saya kira karena ini kesempatan waktu yang sangat terbatas ya, ini kan kita hanya mampir ditanya aja kan ya. Sharing pengalaman Pak mungkin ya buat sahabat holistik semua. Ya udah. Jadi terus itu ya, jadi mau detailnya ya silahkan belajar holistik lah, nanti bicara banyak lebar. Terus kita beralih ke pasien saya yang paling banyak ya bekam, terus pijit bayi, pijit dewasa, pijit perut kan gitu. Nah akhirnya dulu ketika sebelum belajar holistik itu ya setiap bayi sakit cuma kita pijit aja kan gitu. Dan kebanyakan bayi itu ya biasanya yang datang ke rumah itu karena terlambat jalan ya. Tumbuh kembangnya terlambat jalan. Ya dulunya kita pijit-pijit aja, tapi tetap nggak bisa jalan kan gitu. Nah begitu kita belajar holistik, itu akhirnya kita paham. Jadi bayi itu terlambat jalan, itu memang bisa karena dia kecetit ya atau dislokasi, dan itu kebanyakan gesernya panggul di sini kan gitu. Nah ketika kita belajar holistik ya ternyata itu panggul nggak ada dislokasi, otot-otot juga nggak ada yang semuanya normal ya, normal ya. Semuanya normal, otot-otot normal, tapi kok tetap nggak bisa jalan kan gitu. Badannya lemah, tubuhnya lemah kan gitu. Nah dulu ketika kita menghadapi seperti itu ya kita mentok, bingung kok nggak sembuh-sembuh kan gitu. Nah ketika belajar holistik itulah kita tahu ya, jadi anak itu ternyata kurang asupan nutrisi atau kurang tenaga kan gitu, atau kurang ASI, atau ASINya buruk, cukup ASINya kan gitu tapi kurang kan gitu, tidak berkualitas, kurang berkualitas gitu ya. Akhirnya kita begitu kita belajar holistik, kita mendalami ya, kita alhamdulillah dengan memegang anak begini ya, kelenturan tubuhnya itu ya, tekstur otot, tekstur kulit, tekstur tangan yang dagingnya gitu, kita sudah bisa. Ini kurang energi atau kurang asupan makanan atau kurang gizi, kita tahu ya. Nah jadi kalau yang anak-anak yang masih hanya ASI saja ya, itu kita bisa, oh ini kurang ASI ya. Kalau kurang ASI itu kan istilahnya ASINya bergizi, cukup nutrisi, cukup gizinya, cuma nggak mencukupi kan gitu. Ada juga ASINya banyak tapi kualitasnya berkurang. Nah itu kita bisa tahu dari pola makan atau makanan ibu atau orang tua yang
yang dimakan kan gitu. Seperti kita pernah pas pelatihan bayi itu kita ada pasien bayi ya, dia umurnya 9 bulan, besar badannya. Tapi 9 bulan itu dia belum bisa miring, apalagi tengkurap. Padahal kan 9 bulan ini aturan sudah rambat ya, atau mungkin sudah berjalan kan ya kalau normalnya ya. Jadi begitu kita pegang gini sangat empuk sekali tubuhnya, tubuhnya kan gitu. Terus kita cek lidah ibunya, ternyata putih pucat kan gitu. Jadi setelah dicek dari pola makan, ya ternyata ibunya ini cuma makan sayuran. Jadi padahal waktu itu bulan Februari Maret, berarti kan masih dingin-dinginnya hujannya. Jadi ibunya ya karena orang dulu ya secara umum ya sayur bening katu, bayam, bahkan biasanya untuk ASI gitu kan, buahnya aja melimpahkan semangka kan gitu kan. Ya, akhirnya itu kan berarti kan kurang darah, kurang energi, kurang penghangat. Akhirnya kan tubuhnya lemah kan gitu. Akhirnya sambil sama ibunya, Bu, sampean ini kan rasanya kan lemah letih lesu, iya. Nah, energi sampean itu cuma sedikit dibagi sama anak.